Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ais TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Islami dalam program Toko Inspirasi. Kali ini kita akan mengintip kesuksesan dari salah satu menurut kita yang sudah sukses di Merangin ini, yang mana kita akan menanya apa sih tips atau kunci kesuksesan dari beliau. Sekarang saya sudah di samping saya ada Bunda Linda. Gimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini kita mau nanya-nanya, Bun, ya, tentang perjalanan usaha Bunda kan. Sebelumnya kita mau silakan Bunda perkenalkan diri dulu kan, supaya tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang terutama sekali nikmat iman dan sehat. Alhamdulillah, salawat beriring salam juga senantiasa kita kirimkan kepada arwah baginda Rasulullah, uswatun hasanah umat. Semoga kita termasuk ke dalam barisan panjang beliau sampai di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Linda Gusti, istri Pak Haji Hambali. Alhamdulillah, anak 4, 2 orang sudah menikah, 2 orang masih pendidikan, yang satu kuliah, yang satu mondok di Darul Quran Tangerang, Banten. Alhamdulillah. Jadi anaknya 4, Bunda? Ya 4, 2 pasang. 2 pasang. Yang baru nikah baru 2 ya? 2, tinggal 2. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama ketahui ya, kalau Bunda ini salah satu pemilik dari Melati Swalayan kan, Telata Group ya, yang bergerak di bidang material ini tentu sudah sukses, mempunyai banyak karyawan. Jadi kita mau tahu sejak kapan itu usaha ibu sama bapak merintis karir usaha itu, Bu? Sebenarnya begini nak ya, yang sukses itu dikatakan sukses itu di bidang apa? Kadang orang menilai sukses itu di bidang materi. Nah sebenarnya itu bukan kesuksesan. Kalau yang namanya materi itu tidak pernah cukup, tidak pernah puas, dan tidak pernah ada batasnya. Tetapi yang namanya dibilang kesuksesan itu adalah ketenangan jiwa. Kalau kita ada merasa syukur atas nikmat Allah, walaupun sedikit, itu kita merasa bersyukur, situlah yang dikatakan sukses. Jadi kalau sekarang kami dibilang sukses mungkin ibarat melihat gunung. Kalau orang melihat gunung itu kan kelihatan megah, bagus gitu ya, kokoh. Padahal di dalamnya itu banyak jurang, banyak sekali hutan yang mengerikan. Dan begitu juga keadaan kami. Kalau orang melihat dari luar itu, masya Allah ya, luar biasa. Pernah teman-teman bilang tinggal minta duit ke sana, minta duit ke sini. Tetapi di dalam kami yang menjalankan, masya Allah, ujian kami luar biasa, sangat begitu berat. Ujian demi ujian, sehingga kami harus menjual aset. Bahkan kami sampai ke titik nadir yang terendah. Sudah tidak tahu lagi jalan apa yang harus kami lakukan. Dan itu orang tetap melihat, wah gitu kan. Nah begitulah adanya dunia ini, orang hanya melihat dari luarnya saja. Tetapi tadi Ananda bertanya awal kesuksesan, seperti tadi Bunda ulang kembali, kesuksesan itu masih jauh dari kami, tapi kami saat ini merasakan ketenangan, itu saja. Nah ya, jadi awalnya kami merintis usaha dengan susah payah, tertatih-tatih ya, mulai dari suami merintis toko bangunan, mulai dari nol sampai pernah kami di toko bangunan itu toko kayu. Jadi ruko itu kayu. Ini di depannya digali nih. Sama si ya namanya hidup ya, digali supaya orang lain nggak bisa masuk ke toko kita. Digali lubang, bahkan kata beliau itu mau dibangun. Terus sekeliling ini didoser nih, didoser seakan-akan kita ngontrak itu pada saat itu, seakan-akan gubuk kita ini akan dipakai gitu. Tapi masya Allah, pertolongan Allah itu amat dekat. Akhirnya kita maksud beliau itu disuruh pindah. Alhamdulillah kita diberi solusi oleh Allah. Akhirnya kita tidak jadi pindah. Ada dibangun ruko yang sekarang itu. Kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menyewa. Nah pada saat itu kita mau beli tapi tidak boleh.
Oh, tidak boleh sama ada seseorang lah gitu. Iya. Yang pada akhirnya orang itu baik sekali sama kita. Iya. Intinya, walaupun orang itu berniat tidak baik kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, tetapi kita dengan ikhlas menerima, kita bersabar. Alhamdulillah saya selalu mendekati beliau, walaupun beliau tidak suka dengan saya, kami tetap mendekati beliau, tetap tegur sapa. Akhirnya beliau luruh. Ya. Itulah hati manusia. Nah, setelah itu qadarullah, alhamdulillah, zaman itu kami diberikan Allah kepercayaan, bisa sedikit demi sedikit membangun usaha retail ya. Walaupun sekarang ini dalam keadaan tertatih-tatih di masa pandemi seperti ini, ujiannya tidak sedikit, ujiannya sangatlah berat, tapi kata Allah, barang siapa yang menolong atau memudahkan urusan orang lain, jangan pernah takut membantu orang lain. Ini artinya nauzubillah min zalik, ya astagfirullahaladzim, bukan dibilang kami itu membantu orang lain dengan segala macam. Banyak sekali yang ahli sedekah. Yang penting bahwa itu kita bukan untuk kita bantu nih orang lain supaya mereka akan membantu kita, tidak. Kita niatkan kepada Allah, karena apa yang dititipkan kepada kita itu adalah milik Allah. Iya kan? Kita ini punya apa? Kita lahir nggak ada apa-apa. Padahal mohon maaf, Unda ini dari umur 6 bulan sudah ditinggal oleh ibu, dari tinggal mama. Jadi umur 6 bulan, kelas 1 SMP, nenek tempat tinggal itu meninggal dunia. Jadi pas tamat SMA pun itu bekerja menjadi asisten rumah kerja. Habis itu qadarullah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tamat SMA, bekerja di Jakarta di PT Cargill itu ya. Alhamdulillah mendapat kedudukan yang lumayan. Itu pertolongan Allah semua. Dan alhamdulillah pada saat itu ilmu agama sangat tipis, dan juga pernah juga malam minggunya ke gereja, hari minggunya ke vihara. Jadi karena ilmu agama tadi nggak ada gitu. Jadi ya seperti itu perjalanan. Ya, pada umumnya non muslim. Tapi alhamdulillah karena kita selalu memohon kepada Allah, Allah kembalikan kita kepada jalan yang lurus ibaratnya ya. Berkenalan dengan Pak Haji, nah merantaulah ke Merangin gitu. Iya. Jadi yang balik lagi ke cerita sukses Ananda tadi. Sebenarnya Bunda sangat mendukung bahwa anak-anak muda yang mau berkarya, apapun itu, sekecil apapun itu, kita harus memulai, harus berusaha, harus memulainya itu jangan pernah merasa takut gagal. Kalau dalam, mohon maaf ya, kalau dalam bahasa alam kita ada sakwasangka. Kalau misal nih kita mau meniti jembatan, kita bilang, waduh, jangan-jangan aku jatuh nih. Nah itu akan jatuh. Tapi kata Allah, kalau kita husnuzon kepada Allah, haikul yakin kepada Allah gitu. Nah, insya Allah bismillahirrahmanirrahim, kita dengan bismillah memohon pertolongan Allah, kita insya Allah akan sukses. Nah, sukses mencapai tujuan kita. Yang intinya kita ini niatkan lillahi ta'ala. Aku pengen ini, itu hanya keinginan untuk duniawi. Tetapi kalau niatkan ini untuk ibadah, misal nih Ananda kerja sekarang sebagai YouTuber, aku bertemu si A, mudah-mudahan dengan adanya kita komunikasi seperti saat ini, ada yang termotivasi menjadi ibadah bagi beliau, dan beliau bisa melaksanakan juga ibadah buat Ananda. Seperti itu. Jadi kalau kita niatkan untuk ibadah, semuanya akan berjalan lancar dan kita tidak akan sejak merintis karir usaha itu pernah nggak berada di titik-titik terendah gitu? Setiap hambanya itu bukti cintanya Allah. Nah, kalau kami itu jatuh bangun itu Masya Allah, Bunda mohon maaf sudah berulang kali jatuh bangun, bahkan sempat juga depresi gitu. Sudah, karena kesalahannya begini ya, ini buat ilmu buat Ananda. Karena mendewakan uang, menuhankan uang, merajakan uang. Karena menganggap dengan uang, dengan sukses, dengan aku populer, dengan aku terkenal, dengan aku banyak uang, orang akan menghargai aku.
Orang akan hormat kepadaku, orang akan segan kepadaku. Niatnya sudah salah. Jadi pada saat itu mencari uang siang malam, pokoknya uang segalanya. Jadi pada saat itulah kita akan diuji oleh Allah. Itu ada contoh Nabi Ayub, kalau nggak salah Nabi Ayub. Itu pada saat beliau diberikan kemudahan bagi Allah, kekayaan segala macam, beliau tetap taat kepada Allah. Kata iblis, coba diuji dengan kemiskinan. Tapi beliau tetap taat kepada Allah. Artinya apa? Jadi pada saat dulu alhamdulillah udah bisa keluar negeri kemana-mana. Jadi MLM, laris manis, apa aja dijual gitu. Jadi bisa ke, ya sebut aja luar negeri, boleh dibilang pekerjaan itu tidak dipilih, halal haram ya enggak. Itu dia. Itu dia, halal haram dihantam. Nah, jadi pada saat itu baru akan diuji oleh Allah, diuji Allah penyakit, diuji Allah berbagai macam ujian. Akhirnya down, pengen bunuh diri, pengen segala macam, mengakhiri hidup, jadi hidup merasa hampa, jadi hidup diminta tahu apa sih artinya hidup, apa sih tujuannya hidup, apa sih artinya kebahagiaan. Kita merasa tidak ada kedamaian. Nah, akhirnya sampai ke titik nadir terendah, dijuallah segala aset. Ya mungkin orang di Merang ini tahulah, begitu aset-aset berharga dijual. Tetapi sekarang ini alhamdulillah dengan itu dia, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Jadi dengan terjualnya itu mungkin maksud Allah begini, mungkin maksud Allah begini, mungkin hal yang aset terjual itu tuh ada sumber haramnya di sana. Seperti itu. Oh jadi pernah depresi dan pernah pengen bunuh diri, benar? Berkali-kali. Itu di saat terjatuh itu? Iya, berkali-kali. Sempat juga di sini Bunda kumpulin anak-anak yang kita santuni, khawatir di hati, tidak akan mampu menyantuni mereka lagi karena tiap bulan mereka disantuni, ya, anak pondok, anak yatim, ya nauzubillah, berlindung kepada Allah dari rasa sombong. Bunda khawatir gitu. Tetapi Allah menyatakan sebenarnya dalam Al-Quran itu kan anak yatim semua mereka itu adalah milik Allah, rezekinya sudah dijamin, jadi kita nggak perlu khawatir. Tapi subhanallah dengan adanya ujian akhirnya mereka tetap terbantu, seperti itu. Dan tadinya juga Bunda pada saat itu dengan sombongnya merasa, ya astagfirullahaladzim ya, merasa paling hebat gitu, merasa paling terkenal gitu, populer, merasa ya aku bisa apa aja. Jadi pada saat itu ya branding lah ya, misalnya harus pakaiannya harus bermerek, tasnya harus yang begini, yang itu. Tapi padahal itu buat apa ya? Menipu diri sendiri. Nah, jadi kayaknya kita ini pengen dihargai orang. Oh ya, orang kan lihat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Padahal kata Allah, semua hamba Allah itu sama kecuali tingkat ketakwaan. Nah, jadi pada saat itu dikasih ujian. Kalau kita belum diberi petunjuk itu memang merasa benar sendiri. Jadi dalil itu kita aja yang menciptakan sendiri. Di sini bisa membaca Al-Quran kok. Di sini aku bisa sholat kok. Buat apa pergi haji, gitu kan? Nah, meninggalkan usaha kita seperti itu. Tapi itu dia di titik nadir terendah, Allah, tandanya Allah mengirimkan surat cintanya kepada kita. Jadi dengan seperti itu kita akan dikirimkan orang-orang, malaikat-malaikat untuk menyelamatkan kita. Tapi dengan catatan ya, itu harus Anda catat. Sesungguhnya kita ini ruh itu sewaktu diciptakan kita sudah ditanya oleh Allah, siapa Rabbmu? Ya, kita sudah mengaku bahwa Allah Tuhan kita. Kita akan mencari kembali siapa Allah kita. Jadi dalam keadaan pencarian 5 tahun terakhir itu Bunda itu memang sudah di titik nadir terendah. Bunda sampai mohon kepada Allah, apabila tak ada lagi petunjuk dan hidayah, ya silahkan dicabut aja nyawa ini gitu. Tapi alhamdulillah dalam sholat, taubat, nangis terus, taubat kepada Allah itu banyak kesalahan. Akhirnya Bunda menarik diri ya dari pergaulan, dari segalanya menarik diri. Jadi lebih banyak ibaratnya tuh berkhalawat gitu, berkhalawat dengan Allah, mengintrospeksi diri selama ini gimana gitu. Selama ini kan maunya kita bukan maunya Allah gitu. Dengan adanya uang aku bisa begini, sombongnya dengan
zalik, dengan segala kesombongan gitu. Jadi alhamdulillah pada waktu itu Bunda sakit, jatuh sakit. Setelah itu teringat pengen melihat para artis yang berhijrah. Kenapa sih kok beliau bisa istiqomah? Dan di saat itulah Allah pertemukan dengan Teteh Peggy Melati Sukma. Ya, jadi saat itu bertemu dengan beliau, mengundang beliau ke Merangin, dan di saat itulah beliau selalu membimbing. Membimbing dan bukan juga dibimbing tapi mencari, dan hidayah itu tidak akan datang dengan sendirinya kalau bukan kita yang menjemput dan kita yang mencari gitu. Jadi sampai meneteskan air mata, lebih baik beliau menjadi ahli ibadah. Pada beliau begitu dihormati, bahkan dimuliakan, agamanya juga bagus. Apa? Nah, jadi yang namanya kesuksesan itu adalah kalau menurut Bunda, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu dia. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Bagaimana rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dikasih oleh Allah, kita bersyukur. Dikasih sakit, dikasih ujian, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu intinya. Itu intinya, Bunda. Iya. Ini kita mau tahu sejak kapan, tahun berapa lah Bunda mulai hijrah, menggunakan cadar, lebih mendalami ilmu agama itu tahun berapa nih? Baru setahun saya. Baru setahun ya. Berarti ibaratnya Bunda di Islamnya baru setahun. Maksudnya ibarat lebih mendetail. Iya. Maksudnya kan bergerak ya, saya lihat di media sosial itu Bunda bergerak sebagai akhwat bergerak itu. Bunda juga aktif ya nampaknya dalam koordinatornya. Itu berawal dari, kalau Akhwat Bergerak Merangin berdiri 5 Maret 2019. Ya, baru ini 5 Maret 2020. 2020. Iya. 5 Maret 2020. Iya. Kalau Bunda kenal sama Teh Peggy 2019 November. Baru itu. Awal mula ketemu Teh Peggy. Ya, Teh Peggy itu gimana ceritanya? Pada waktu itu malam, karena kegalauan, lihat Dewi Sandra, lihat para artis-artis kenapa bisa berhijrah, hati ini galau, tidak ada kedamaian, tidak ada kedamaian, mohon maaf. Ibaratnya nih sedang hitung uang nih, hitung uang, nggak ada artinya gitu. Jadi kebahagiaan itu dibikin-bikin, wah hahaha hihihi dengan kawan-kawan, itu hanya sifatnya hura-hura fata morgana aja, nggak ada merasa yang kebahagiaan hakiki itu kan dalam hati. Kolbu, gitu kan, tapi nggak mendapatkan. Jadi pergi ibaratnya, pergi ke sana, ketawa, ke TV, cekakak, cikikik, itu nggak ada. Tetapi setelah kita membaca Al-Quran, disitulah kita baru terseduh, baru kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini hanya senda gurau. Kita akan mati, gitu kan? Kita kan sementara, walaupun mohon maaf, kita lihat sekaya apapun orang, nauzubillah min dzalik, apalagi di masa pandemi saat ini. Itu antara hidup dengan mati itu sangat tipis. Apa yang dibawa selain dari amal ibadah dan kain kafan? Nggak ada. Mana suami, istri, pasangan, anak, harta, nggak ada yang dibawa sama sekali. Yang dibawa adalah amal ibadah dan apa yang kita sedekahkan. Harta itu ada 3, yang dipakai akan usang, yang dimakan menjadi kotoran, yang disedekahkan itulah yang buat kita. Untuk kita di akhirat. Nah itu dia. Jadi, aku kan masih muda, aku sehat, makanan aku sehat, olahraga, tidak ada penyakit tanah, penyakit ini, penyakit itu. Nonsen. Mati tidak pernah karena penyakit, tapi ajalnya yang sudah sampai. Nggak pandang umur. Lihat anak kecil, anak SMA, terjadi kecelakaan, meninggal dunia. Itu kan kita bertanggungjawabkan nantinya. Seperti itu. Nah, jadi waktu pada saat itu lagi galau. Allah menuntun, tapi memang permintaan, memohon selalu kepada Allah, memohon berikan petunjuk, berikan hidayah, kirimkan malaikat untuk bisa menyelamatkan hamba. Tadinya ya siapa sih itu Teh Peggy, nggak kenal, beliau seorang artis yang ini ya, yang fenomenal gitu, nggak mungkin kenal. Jadi pada saat itu teringat tengah malam pas lagi di Jakarta habis wudhu. Kalau Bunda dulu sholat nggak pernah tinggal. Nggak pernah ya, selalu. Ibaratnya sholatnya itu hanya